Sini gue bakal sharing pengalaman gue yang fokusnya itu gue bakal ngajarin tentang cara cepat belajar anatomi untuk 3D artis ya. Nah, mungkin gue bakal baca chatnya tiap ganti slide ya, biar nggak keganggu presentasinya. Oke, yang pertama di sini gue biodata gue ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama gue Muhammad Bagus Marsugi. Ini juga kenapa Discord gue nama gue Bagus Mars itu karena emang nama asli gue ya, Muhammad Bagus Marsugi, terus gue jadiin keren, jadinya Bagus Mars itu. Terus gue punya passion yang tinggi di 3D, terutama di stylized karakter. Dan juga sekarang gue kesibukannya jadi freelance 3D karakter artis ya. Nah ya pura-pura sibuk. Nah untuk yang tertarik pengen lihat karya gue atau sosmed gue atau gimana, bisa langsung aja ke link tree gue. Bisa lewat bio di DC gue ada. Oh iya bentar lupa gue. Ini gue share bentar ya, gue sebar linknya. Biar kalian bisa lihat langsung juga. Soalnya nih ntar gue nge-share link juga gitu. Dan kalau misalnya mau buka langsung bisa silahkan boleh. Gue share di ngobrol bebas ya, biar nggak tenggelam. Tas kita. Oke udah gue share ya. Eh lanjut. Apa nih? Bentar ya. Oke. Agenda kita hari ini tuh gue bakal bagi jadi 3 bab ya. Yang pertama itu kenapa kita belajar anatomi. Sini gue bakal jelasin sedikit soal lore gue, gimana bisa masuk 3D sama gimana bisa belajar anatomi. Terus juga gue bakal jelasin manfaat dari belajar anatomi ya. Karena menurut gue lu harus tahu dulu kan manfaatnya dulu. Soalnya kalau lu belajar anatomi tapi nggak tahu buat apa, sama aja bohong gitu ya. Terus yang bab kedua itu gue bakal ngajarin nggak sih ngejelasin bagaimana cara belajar anatomi yang menurut gue itu bagus gitu ya. Nah ini menurut gue dagingnya guys di bab 2. Nah terus yang di bab ketiga gue bakal ngejelasin apa aja yang harus dipelajari dalam anatomi gitu. Basically di bab 3 gue bakal kayak nyebutin semua nama tulang sama otot yang penting. Gue kayak bikin map buat kalian biar kalian tahu bakal belajar harus belajar apa aja biar yang penting itu nggak kelewatan gitu. Oke langsung aja kita ke bab 1. Kenapa kita belajar anatomi? Yang pertama sedikit lore ya. Nah ini gue kenapa bisa kecimbung di dunia 3D sama anatomi itu, pertama gue terinspirasi sama karya Bang Yudit. Dulu gue ngeliatnya tuh pertama tahun 2020 di grup FB yang namanya Bandar Army Indonesia ya. Terus juga sama gue ngeliat cinematic Overwatch, gue ngeliat style, gue ngeliat karakternya kayak keren banget gitu kan. Jadinya gue kayak keinspirasi kayak, wah ini kalau misalnya gue bikin kayak gini kayaknya keren juga gitu. Dan akhirnya gue pun mencoba bikin karakter pertama gue ya. Nah ini karakter pertama gue, yoi Bang Yudit cuy. Nah ini karakter pertama gue ikutin kursusnya Bang Yan Sculpt kalau nggak salah. Nah ini gue kelar, kalau nggak salah gue ngadain 2 minggu ya. Lama banget nggak tahu kenapa. Dan akhirnya pun gue nanya gitu ke teman-teman gue, ke grup juga, guys ini yang bisa gue improve kira-kira apa ya guys gitu kan. Terus yang pertama ini kayaknya anatominya deh, terus juga ini kayaknya anatominya kurang deh, pokoknya anatomi dan anatomi gitu. Dan akhirnya gue coba belajar anatomi dari awal gitu yang bener. Nah ini beberapa kompilasi ya, kompilasi anatomi gue dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Cuman ini yang paling early itu yang di bawah 2 ini yang paling baru. Sebenarnya masih banyak lagi di background yang gak gue tampilin karena nggak muat ya gitu. Jadi dari hasil latihan gue selama kurang lebih 5 tahun ini, gue bisa ngerasain gitu manfaat-manfaat yang gue rasain aja, gue ulang lagi. Iya gue rasain manfaat yang gue telah alami. Dan yang pertama itu manfaatnya lu bakal bisa bikin karakter yang believable gitu. Maksudnya apa tuh Bang Bagus karakter believable? Karakter believable itu maksudnya karakter yang bagus gitu. Kasarnya karakter yang nggak kelihatan jelek gitu. Soalnya ini kalau misalnya kita bandingin ya, contoh langsung karya pertama gue sama karya orang lain yang menurut gue itu sepuh, ini kelihatan jelas ya.
Pertama yang paling jelas itu dari proporsinya off banget. Kita bisa lihat kayak hidungnya itu panjang banget, terus hidungnya nyengsep ke dalam gitu. Terus ya, terus juga leher gede banget kan, kayak gorila. Terus juga banyak juga form anatomi yang miss sama nggak ada gitu. Contohnya kayak telinganya tuh cuman sekedar daun telinga doang gitu. Iya, kayak leher Mike Tyson gitu. Yang bener Bang Gio. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingin kan, ini jelas ya. Orang yang nggak tahu anatomi sama yang tahu ya gitu. Yang kanan kelihatan bagus banget, yang kiri kayak ke overshadow gitu. Nah, jadi yang pertama itu kita bakal bisa bikin karakter yang bagus gitu lah, simpelnya. Mirip manusia gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, lu bakal ngerti dengan apa yang lu buat gitu. Nggak sekedar copy and paste. Nah, ini dari pengalaman gue ya. Gue itu pas nyobain ngikutin kursus Saiyan School, itu gue cuma sekedar diarahin kayak, oke, jadi gini ya, pertama kita bikin bulat, terus kita bikin lubang di dua. Nah, gue nggak tahu tuh maksudnya kayak ini tuh bikin lubang buat apa, terus bikin kayak gini kenapa, kenapanya tuh nggak tahu gitu. Jadi gue sekedar kayak blindly ngikutin tutorial doang. Yang akhirnya gue cuman sekedar ngikutin doang gitu dari tutorialnya. Gue nggak bener-bener ngerti gimana cara buat karakter yang bagus gitu. Jadi dengan lu belajar anatomi, lu bisa ngerti buat karakter itu kayak gimana gitu. Contohnya, nah iya kan, kayak tutorial cuma ikutin doang tapi nggak ngerti gitu intinya itu kayak kenapa ini kayak gini, kenapa ini kayak gini. Nah gitu. Ini anatomi bisa ngebantu guys. Contohnya, misalnya gue pengen bikin karakter yang kayak gini nih. Nah gue udah tahu nih, karena gue udah tahu anatomi. Di sini gue bisa langsung aja kita block out di primary formnya. Kita bikin kayak simple big shape gitu, kayak tabung buat lengannya sama leher, bola buat kepalanya, sama kotak segi panjang buat rib cage-nya bagian badannya. Terus kalau misalnya primary formnya udah dapet, kita bisa lanjut ke secondary form di mana kita bisa mulai nge-lay down anatominya itu, yaitu berupa kayak tulang, otot-ototnya gitu. Kayak ini contohnya, oh gue tahu nih di sini tuh deltoid gitu kan. Kayak ini tuh otot lengan atas, terus ini ada tricep, di sini ada trapezoid. Terus di sini apa nih? Gue nge-sculpt apa nih? Gue tahu nih di sini gue nge-sculpt latissimus dorsi. Terus ini gue nge-sculpt erector gitu dan gitu seterusnya. Jadi yang kedua itu kita jadi ngerti dengan apa yang kita buat gitu. Nah, lanjut ke yang ketiga. Itu yang ketiga, kebebasan buat ngebantah aturan. Aturannya di sini tuh maksudnya ini ya, anatomi. Di sini tuh gue ngarahnya ke stylization ya, nge-stylize karakter. Karena kan emang gue demennya stylize. Jadi di sini gue bahas gitu. Nah, stylize itu kan basically kayak lo ngebantah aturannya anatomi ya. Kayak lo itu ngubah proporsinya, lo ngubah formnya, lo ngubah bentukannya gitu. Nah, kalau misalnya lo nggak tahu aturan aslinya, yaitu anatomi, ya lo stylizationnya menurut gue pasti bakal jelek gitu menurut gue. Recordnya jual nggak kak? Nah itu tanya Bang Juyo. Nah ini yang nahan videonya Bang Juyo yang record soalnya. Nah jadi ini poinnya tuh kalau yang ini, kalau misalnya mau stylize, mau fokus ke stylize, alangkah baiknya tahu dulu aturan aslinya gitu, yaitu anatomi. Biar ntar pas kita nge-break rulesnya bisa lebih ngerti gitu, nggak sekedar ngasal stylize gitu. Ini mungkin gue jelasin dikit aja ya soal bentuk-bentuk macam-macam stylization menurut J. Doherty. Ini kalau ada kotak hitam gini, ini tuh link ya guys. Lo bisa klik 2 kali aja, ntar bakal muncul link. Ntar bakal ada informasi lebih lanjutnya lagi yang lebih kondens gitu. Nah, terus ini ada primary exaggeration. Di sini itu lebih ke proporsi primary-nya ya. Kayak contohnya ini kan, ini aturan aslinya nih anatominya. Di sini kita ubah, kita ngerusak aturannya dengan cara proporsinya diubah, tapi tetap based off anatomi gitu. Nah, iya benar kayak gitu. Jadi kayak tumor dadanya. Ah iya, PPT-nya ada di ngobrol bebas. Kalau gue taruh di sini takutnya tenggelam gitu.
Nah, terus yang kedua ini ada secondary exaggeration, di mana di sini tuh yang dimainin lebih ke proporsi secondary formnya ya. Kayak contohnya proporsi hipnya gitu. Ini diambil. Sorry. Ini kayak proporsi hipnya ditipisin banget gitu. Terus kayak otot deltoid itu dibikin gede, tapi itu kayak yang digedein kecilin tuh cuman sekedar secondary formnya gitu, nggak segede ini. Nah itu namanya secondary exaggeration gitu. Nah terus di sini ada secondary stylization. Ini menurut gue lebih ke formnya yang dimainin ya. Kayak kalau ini contohnya itu shape-nya dibikin lebih bold ya. Terus sama edge-nya itu dibikin tajam. Jadi kayak bener-bener stylized gitu ya. Terus sama ini ada tekstur atau surface treatment ya. Ini agak out of topic tapi ya nggak apa-apa lah gue masukin ke sini gitu. Jadi ini tuh lebih kayak teksturnya ya yang di stylish. Ini tuh kartuni kayak NPR, ini realistik, dan ini contoh lainnya gitu. Kita lanjut. Ini beberapa contoh ya guys yang menurut gue salah satu contoh orang-orang yang udah nge-break rules dan hasilnya tuh bagus banget gitu. Yang pertama ini ada oleh Alexander Ladosa. Menurut gue ini campuran ya. Ini tuh kayak semuanya dimainin gitu. Dan hasilnya pun bagus gitu, hasil stylizationnya. Dan ini oleh Kiro Zenzu, salah satu sepuh yang gue lihat tinggi. Ini stylenya Overwatch ya. Kalau Overwatch sih gue ngeliatnya lebih ke stylizationnya lebih ke ini ya, idolize gitu. Jadi kayak misalnya kalau cewek yang proporsinya idolize gitu yang kelihatan cantik, itu kayak Overwatch ini gitu. Terus juga ini ada contoh langsung ya, contoh real time stylization ya. Ini tuh kayaknya lebih ke ini ya, apa? Kalau di anime itu kan ada yang orang style orang tua sama yang muda gitu. Kalau yang muda matanya gede, kalau yang tua itu matanya tipis gitu. Kayak tinggi ke atas. Nah, ini tuh tetap pakai ini ya, guys. Ngebuktiin kalau stylizationnya si anime pun masih tetap pakai rulesnya anatomi gitu. Yo, ya aku juga suka Kiriko. Aku juga suka Yanagi. Nah, ini juga ini ya, Fortnite kalau misalnya kalian mau lihat lebih banyak kayak Spectrum Stylize gitu bisa coba main Fortnite ya. Banyak banget di situ bentuk-bentuk stylize-nya dalam satu game. Kalau Arcane Style itu masuk ke stylize juga nggak bukan kak? Iya benar. Menurut gue masuknya stylize ya. Itu stylize-nya kalau di ini itu masuknya ke kayak banyak semuanya sih kena gitu. Sama kayak ini. Iya masuknya ke stylize kalau Arcane. Nah terus ini kalau lu belajar anatomi, lu bakal ngebantu juga dalam hal ngeposing sama rigging ya. Soalnya kalau lu belajar anatomi tuh kan lu belajar juga ya. Ini astagfirullah, bentar. Gua ngeblank guys. Sorry. Gue ulang ya. Jadi kalau lu belajar anatomi itu lu bakal kebantu juga dalam posing sama rigging gitu. Misalnya contoh pertama, lu bakal tahu range of motionnya tiap sendi gitu. Range of motion tuh apa? Bang bagus. Nih contohnya yang di hijau ini ya. Misal nih, ini kan ada yang warna hijau, warna merah sama warna kuning. Hijau itu kayak misalnya pergerakan kalau misalnya make shoulder doang gitu. Nah, kalau shoulder doang itu dia batasnya cuma sampai 60 derajat naiknya. Nah, kalau misalnya mau naik lagi harus dibantu sama yang namanya tulang clavicle gitu. Nah, itu kalau dibantu sama tulang clavicle, dia bakal naik sampai 120 derajat gitu. Nah, kalau misalnya mau sampai ke atas, itu harus dibantu sama spine gitu. Supaya bisa muter naik ke atas sampai 180 derajat gitu. Nah iya, kalau primijinasi kan kayak basically kayak nebak gitu ya. Ntar hasilnya bakal jadi kayak kadang bagus, kadang jelek gitu. Nah itu kan tadi range of motion ya. Terus selanjutnya ada deformation gitu. Deformation di sini itu, weh Bang Habib, welcome Bang Habib. Mama takut ada sepuh. Gigi. Oke, selanjutnya ini ada deformation ya. Nah ini lu kalau belajar deformation bakal ngebantu soalnya lu bakal tahu apa yang bisa lu deform sama apa yang nggak bisa lu deform gitu.
Kalau yang belum tahu deform itu basically bentuknya bisa berubah atau enggak gitu. Kayak bisa ke stretch, masanya bisa berubah, atau yang harus utuh gitu. Nah itu namanya deform. Nah kalau misalnya kita belajar anatomi, kita bisa tahu nih apa aja yang bisa kita deform, sama apa yang nggak bisa kita deform gitu. Contoh langsungnya yang bisa kita lihat di gambar kiri ya. Kalau misalnya kita posing kayak gini nih, kayak geraknya samping kiri samping kanan gini kan kita jadi tahu ya. Yang nggak bisa di deform itu yang pertama tulang ribcage sama pelvis gitu. Jadi kalau misalnya lu lagi weight painting, pokoknya ini harus full merah gitu. Ini nggak boleh sampai ada kayak gradient gitu. Soalnya ini daerah sini tuh ada ribcage gitu. Ribcage kalau di anatomi nggak bisa ya berubah bentuk gitu. Soalnya dia tulang, bentuknya keras gitu. Nah yang bisa di deform yang mana? Yang bisa di deform yang otot perutnya gitu, yang di bagian sini. Karena emang ini tugas dari si otot perut ya untuk ngegerakin movement kayak gini gitu. Nah itu fungsi keempat dari belajar anatomi. Bakal ngebantu kalian dalam posing dan rigging gitu. Ini ada beberapa ini ya research yang gue pakai buat kedua ini. Jujur gue agak susah nemu research yang ngebahas tentang ini range of motion sama deformation. Jadi kalau misalnya ada yang punya bisa coba sering-sering juga gitu ya. Terakhir ini bukan manfaat ya tapi lebih ke menurut gue gimana peak anatomi gitu. Mama takut ada sepuh gitu. Nah jadi ini tuh kurang lebih kayak kalau misalnya lu udah tahu kayak semua otot, lu udah tahu semua tulang, lu tahu gimana tulang bergerak, terus lu tahu gimana semua otot sama tulang itu berinteraksi satu sama lain dalam suatu pose gitu. Contohnya ini gue sorry. Misalnya contoh ini gue breakdown yang lengan atas ya, sama lengan ini. Gue breakdown yang lengan atas dulu. Jadi di sini tuh kayak ini kan ada dia ngeposenya kayak lengannya melekuk kayak bengkok 90 derajat gitu. Nah jadi di sini tuh, nah iya benar banget. Satu muscle reflex bisa bagus hasilnya kalau paham anatomi, bener banget. Oh ya lanjut ya. Ini kan di posenya ini kan kayak menekuk 90 derajat ya. Nah jadi ini yang bikin 90 derajat itu gara-gara otot bicep guys. Karena otot bicep itu merupakan agonis gitu namanya. Agonis itu apa bang? Bagus. Agonis itu gue ketik ya di biar tahu tulisannya. Setahu gue tuh agonis ya. Agonis itu basically kayak jadi main force yang ngegerakin pose ini gitu. Lengan ini bisa kayak gini tuh gara-gara si bicep ini, karena bicep ini jadi agonis, jadi main force-nya. Terus dari kalau ada agonis bakal ada antagonis gitu. Antagonisnya di sini tuh tricep. Antagonis itu apa maksudnya Bang Bagus? Antagonis itu maksudnya di sini tuh buat jadi penyimbangnya ya. Jadi di sini agonisnya bicep, makanya si bicep jadi gede, jadi menggembul, dan juga ada antagonisnya berupa tricep. Makanya dia bentuknya lurus gini ya, kayak relax ke stretch gitu. Nah, ini juga bakal terjadi vice versa juga ya. Kalau dibalikin, contohnya pose yang ini, di sini tuh lengannya kayak lurus gitu ya. Nah, ini tuh kebalikannya. Agonisnya si tricep yang jadi main force yang bikin pose ini terjadi. Terus si bicepnya jadi eh antagonisnya. Dia jadi penyimbangnya aja gitu. Makanya di sini bicepnya jadi kayak ke stretch gitu ya, kayak lurus, nggak gede kayak gini. Nah, ini tuh cuman contoh simple dari dua otot doang ya. Dan dari satu pose ini doang gitu. Bayangin lu harus apalin semua ototnya, terus lu juga harus kayak ngerti gitu bentuknya bakal kayak gimana antara antagonis sama agonis dari semua otot gini gitu. Itu menurut gua peak anatomi gitu, kayak titik tinggi lah, dulu main tinggi lah anatominya gitu. Oke, udah sering bener banget. Kalau Mister Olympia bakal kelihatan jelas ya ototnya kayak gimana, tulangnya kayak gimana. Oke, lanjut kita masuk ke bab 2 ya. Di sini bab 2 itu gue bakal ngejelasin bagaimana cara belajar anatomi gitu. Ini dagingnya guys, jadi pay attention ya gitu anjas. Ini dari pengalaman gue itu kalau misalnya lu mau belajar anatomi, menurut gue lu butuh
beberapa basic ya, beberapa basic art fundamental dulu biar lu bisa nelen kayak referensi-referensi anatomi gitu. Nah, jadi di sini yang pertama itu ini menurut gue yang paling gampang dan yang paling paling basic lah gitu. Yang pertama ada siluet ya. Siluet mungkin bagi yang belum tahu itu adalah kalau misalnya 3D model kalian tengahnya itu dibikin satu warna doang kayak gini. Terus kan kalau kayak gini kita cuma bisa lihat outline-nya ya. Nah, outline-nya itu adalah namanya siluet. Nah, kalau misalnya siluet ini kalian jelek, menurut gue itu otomatis karakter lo bakal jelek gitu. Jadi kalau bisa uh, siluet itu jangan sampai kelewatan gitu. Coba kalau misalnya kalian bikin karakter, yang pertama kali kalian pay attention itu siluetnya gitu. Ini yang paling basic, tapi kalau kelewatan menurut gue bakal jelek gitu. Ini menurut gue art fundamental yang pertama, yang paling basic dan yang paling sering dilewatin lah kalau menurut gue gitu. Kalau ini bagian pergelangan tangan kan biasanya kita putar kan mencit kecil gitu, berarti itu ngaruh juga. Mencit kecil maksudnya gimana ya? Gue kurang ngerti itu. Oke, gue lanjut aja ya. Yang kedua ini ada proportion. Proportion itu basically hitung-hitungannya anatomi ya. Kalau gue ngeliatnya itu MTK-nya anatomi ya. Jadi di sini itu kayak dengan lo tahu proporsi, lo bakal tahu kayak cheat code lah. Gue ngeliatnya tuh proporsi kayak cheat code gitu ya. Soalnya kalau misalnya nggak ada informasi soal proporsi kayak gini nih, bakal susah banget sih. Kayak lo harus bikin hitungan lo sendiri, dan lo juga harus butuh waktu yang banyak gitu ya buat bikin hitungan proporsi lo sendiri gitu. Nah, karena sekarang udah banyak informasi yang kesebar ya, yang bagus juga kayak gini nih. Ini tadi nih apa, Bang Nanda, ini gue makainya yang Lumis nih. Lumis tuh dia punya proporsi sendiri. Gue biasanya pakai yang ini. Gitu. Proporsi ini tuh sangat penting ya guys. Soalnya dulu pengalaman gue pas awal-awal nyoba bikin karakter full body, gue tengil. Kayak, gue cobain aja lah, coba sendiri. Gue pakai feeling gitu proporsinya. Pas gue coba, hancur guys. Jadi kayak alien gitu. Pokoknya aneh. Pokoknya pengerjaannya jadi tambah lama, terus juga hasilnya jadi jelek gitu. Nah, ini juga kalau belum misalnya pakai hitung-hitungan gini, mungkin kelihatannya agak ribet ya, tapi sebenarnya ini ngebantu lo gitu. Ini bakal ngebantu lo cepet banget gitu. Kalau dibandingin sama yang tadi kayak pakai feeling gitu. Bagi yang belum biasa sama proporsi ya, mungkin yang kalau udah biasa bakal cepet gitu. Tapi ini penting banget guys, jangan di skip ya kalau misalnya belum tahu soal proporsi gitu. Ini yang kedua, kita lanjut ke yang ketiga ya. Di sini ada plane. Maksudnya plane di sini apa Bang Bagus? Plane di situ tuh maksudnya kayak cara ngesimplifikasi referensi gitu. Jadi kalau misalnya orang baru nih, orang beginner, gue suruh belajar dari yang referensinya yang ini nih, yang pure kayak orang asli, pasti bakal bingung kan. Lah, ini gue belajarnya gimana ya? Nah, jadi di sini tuh teknis planning ini tuh bakal ngebantu lu nelen anatomi gitu. Planning itu maksudnya kayak kita bikin simple dengan kita bikin bentuknya jadi kotak-kotak gitu, kayak gini nih. Jadi di situ kita cuman ngelihat big shape-nya aja gitu. Contoh jidat nih. Ini jidat kita bikin simple, kotak ini. Terus juga di sini bagian sampingnya kita bikin simple juga kayak gini nih. Set 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 terus jadi dapet ini namanya primary form ya. Eh untuk primary form ntar bakal gue jelasin abis ini ya. Jadi intinya plan ini bakal ngebantu lu untuk ngebaca referensi gitu. Ngesimplifikasi referensi biar lu bisa telan secara gampang gitu ya. Soalnya kalau nelan kayak gini kan bakal susah banget ya, dan mungkin bakal ke overwhelm dan akhirnya kayak jadi berhenti gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh ya. Ini mungkin beberapa contoh simplifikasi bentuk simple dalam bentuk primary form, dan juga di sini yang kedua menurut gue ini masuknya udah ke ini ya. Simplifikasi bentuknya secondary form gitu.
Jadi di sini yang dibaca tuh udah bukan bentuk besarnya gitu, tapi ini lebih ke bentuk otot-ototnya, bentuk fat-fatnya, bentuk tulangnya juga gitu. Pokoknya udah mulai yang lebih detail lagi gitu, pure anatominya gitu. Dan ini juga yang kanan ada contoh yang menurut gue dari sepuh ya, yang menurut gue bagus buat jadiin bahan pelajaran gitu. Ini ada linknya di sini ya. Kalau yang penasaran, ini menurut gue bagus kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut soal plane gitu. Nah lanjut, di sini tuh ada yang terakhir art fundamentalnya ada primary, secondary sama tertiary form gitu. Nah tadi kan kita udah belajar soal plane ya, soal cara ngesimplifikasi suatu referensi gitu. Nah ini tuh primary, secondary sama tertiary ini tuh di sini buat ngebantu lo bikin levelnya gitu. Kayak level pertama ada primary gitu. Primary itu di sini kayak bentuk paling simpelnya gitu. Kalau misalnya lu bayangin ini bentuk simpelnya kayak gimana, misalnya yang ini ya, kita bayangin nih, kalau bisa gue mau baca, ini bentuk paling simpel gimana ya? Nah ini dia primary form. Kenapa kita butuh bikin yang namanya primary form? Karena menurut gue penting ya, primary itu basically blocking out gitu. Nah biasanya tuh kalau lagi block out, lu itu fokusnya cuman ke overall looknya, biar lu bisa ngelihat siluetnya bagus atau enggak, terus sama proporsinya gitu. Jadi lu bisa fokus sama bagian-bagian awalnya dulu, bagian-bagian besarnya kayak proporsi, siluet, sama overall look. Ntar kalau misalnya tiga ini udah oke, kita bisa lanjut ke secondary form gitu. Dimana primary formnya bakal kita tambah detail lagi, kita pecah lagi formnya jadi lebih kecil, terus kita kenalin form-form anatomi gitu, kayak misalnya otot, tulang, sama lemak gitu. Contohnya, ini udah jelas ya, yang ini tuh misalnya yang paling basic ini tuh primary form, terus yang kedua ini ada secondary form, dia mulai lebih detail kan, kayak yang awalnya bentuknya lumayan basic, terus kita tambahin kita pecah lagi formnya gitu, kita pecah lagi formnya jadi lebih kecil gitu. Ini tuh biar lebih gampang aja sih, jadi bisa fokus kapan lu ngatur proporsi, kapan ngatur detail gitu. Nah untuk tertiary itu lebih ke ini ya, detail, gue ngeliatnya detail kulit gitu, detail kulit yang kecil banget, kayak pori-pori kulit, keriput kulit, dan teman-temannya gitu. Nah, itu masuknya ke tertiary form gitu. Nah, nah ini kalau misalnya kita udah dapet semua basic-basic yang menurut gue butuh buat belajar anatomi, sekarang kita bisa langsung aja ya. Contoh misalnya kita ini ya, kita sekarang lagi nyoba latihan langsung gitu. Jadi yang pertama itu kita butuh referensi yang bagus dan memadai gitu. Nah ya kenapa kita butuh ya, soalnya kalau lu belajar dari referensi yang jelek, ya hasilnya bakal jelek dong gitu kan, simpelnya. Jadi yang pertama butuh referensi yang bagus dan memadai gitu. Terus dengan observing skill lu bakal coba ngebaca referensi ini dan lu coba kayak lu ekstrak informasinya dan lu pahami gitu. Nah cuman observing skill ini tuh sama ya kayak sculpting skill juga, bisa dinaikin levelnya gitu, jadi nggak stagnan gitu. Kalau misalnya kalian sering-sering observe anatomi orang gitu, ini bakal bisa dinaikin gitu level skillnya gitu. Kebanyakan pemula terlalu fokus ke secondary dan tertiary, padahal basic skillnya masih banyak yang kurang. Bener banget, soalnya gue terjadi juga Bang Habib. Terjadi juga gue kayak gitu. Karena gue kayak apa ya, ngeremehin primary form, jadinya gue langsung, primary form apalah, abal-abal, langsung aja ke detail. Yang penting kan otot bagus gitu. Jadinya jadi jelek gitu ya. Itu dari pengalaman gue. Oke, lanjut ya gue. Eh, gue itu ngeliat art fundamental tuh kayak ini ya, kayak skill tree gitu. Biasanya kalau gue dulu itu karena gue belum tahu art fundamentalnya, basically tuh kayak skillnya itu belum ke unlock, makanya nggak bisa gue naikin levelnya gitu. Karena di sini gue udah kenalin ke kalian, basically skill tree-nya udah kebuka gitu. Jadi bisa tinggal kalian naikin aja levelnya dengan cara latihan gitu. Kita udah misalnya lanjut, udah kita baca, udah kita pahami referensinya, terus kita
lanjutkan dengan ngelakuin sculpting skill kita gitu. Dari referensinya kita baca, terus kita ekstrak menggunakan sculpting skill kita ke suatu 3D model. Wah iya bener Bang Habib. Ini kayak semua ototnya muncul gigi gaming. Oke, lanjut. Nah ini referensi menurut gue tuh ada dua ya. Ada referensi yang udah disimplifikasi sama referensi yang dari foto asli atau konsep art itu. Nah ini misalnya kalau yang tadi ya, yang observing skill-nya masih rendah levelnya, itu bisa coba belajar dulu dari yang referensinya yang kayak gini ya, yang udah disimplifikasi gitu. Yang udah dibikin plan-nya langsung sama orang sananya gitu. Jadi kita jalannya lebih mudah gitu. Ini buat yang beginner friendly. Nah, kalau yang udah intermediate, bisa coba pakai foto asli atau concept art gitu. Nah, sebenarnya ini concept art harusnya gua masukin ke sini ya. Ini gua maksudnya lebih ke cara belajar gua gitu. Soalnya pengalaman gua tuh kalau belajar pure anatomi doang, gua tuh mau muntah, guys. Gua pernah pertama kali belajar itu gua sampai burn out sebulan baru bisa lanjut lagi belajarnya gitu. Jadi gue kayak nyari cara gimana biar gue bisa bikin karya yang menurut gue seru dan juga disambilin sama belajar anatomi juga gitu. Nah contohnya kayak gini ya, misalnya gue nemu nih kayak art yang menurut gue bagus nih, oh kayak gini nih, ini bagus banget artnya, kalau misalnya gue jadiin 3D itu bakal seru banget gitu. Nah jadi tapi kan ini kalau sebagai reference buat anatomi kan nggak reliable ya, nggak bagus menurut gue soalnya banyak yang ketutup dan banyak yang kayak gelap gitu ya. Nah, jadi di sini kita pakai yang namanya referensi pembantu gitu. Kita bisa coba lihat aja dulu ya dari main konsep artnya. Kita bisa tahu kalau body type-nya ini badannya gede, kayak badan-badan Olympia, badan Hulk. Terus juga proporsinya kayak proporsi hero gitu. Ototnya brojol-brojol, terus badannya gede. Terus kita bisa cari referensi anatomi yang reliable yang mirip body type-nya sama kayak ini gitu. Nah, gue nemunya kayak gini nih. Menurut gue, kelewatan. Menurut gue ini sama ini tuh hampir sama gitu. Jadi bisa kita pakai gitu buat dijadiin referensi pembantu. Terus misalnya ini lengannya kurang jelas kan kayak ada yang ketutupan, bicepnya nggak kelihatan. Jadi bisa kita tambahin lagi nih. Misalnya yang ini nih kita bisa pakai referensi yang ini buat ngebantu kita belajar anatomi tentang lengan juga gitu. Terus misalnya ini backnya nggak kelihatan kan, kita tambahin lagi referensi back gitu kan. Jadi gitu guys. Ini ya, menurut gue cara gue yang menurut gue asik dan juga anatominya belajar juga gitu. Terus lanjut di sini ada beberapa kumpulan studi. Rame banget ya chatnya. Bang Habib mau diadain event lagi nggak nih bang? Fokus karakter. Wih boleh banget tuh Bang Habib. Gue juga mau belajar dari Bang Habib. Oke, gue lanjut ya. Di sini gue udah ini beberapa studi sama referensi yang sering gue pakai ya. Di sini ada kumpulan sepuh nih. Ada Bang Johannes, Bang Julian, Bang Kor, Bang Ryan sama Bang Nikolai. Menurut gue ini adalah seorang sepuh-sepuh yang udah ngebantu gue banget dalam belajar anatomi. Ini maksud ada bagus mas ini bukan gue ya. Ini tuh koleksi like gue gitu. Ini kalau bisa dibuka, ini bakal ada collection like gitu. Nah isinya tuh kayak artwork anatomi sepuh-sepuh yang lain yang biasanya sering gue pakai buat dijadiin referensi gitu. Nah, ini bisa kalian coba akses ya. Terus juga apalagi ya, sama ini bisa coba kalian akses. Ini library Pinterest gue. Ini lebih banyaknya ke ini ya, referensi yang udah disimplifikasi gitu. Contohnya ini ya, kayak contoh referensi buat ARM gitu. Ini udah gue kayak kumpulin yang gue sering pakai juga. Yang bener Bang Habi. Terus juga ini ada playlist. Ini menurut gue yang paling bagus ya.
playlistnya perokok. Dia tuh bikin satu, ini udah kayak bukan SKS ya, ini malah satu kuliah full kayak lu kalau misalnya kuliah anatomi belajarnya di sini nih. Soalnya kenapa? Lu kalau dilihat aneh kan dia baca setir. Iya aneh sih baru pertama kali juga soalnya. Aduh, jadi malu gue. Oke, gue lanjut ya. Jadi itu di sini Prokodi udah kayak bikin, gue buka aja langsung deh. Si Prokoni itu udah kayak bikin satu struktur yang udah full gitu. Semua tulang, semua otot diajarin sama dia dari awal sampai akhir gitu. Terus juga terstruktur, gratis, dan juga bagus gitu. Dan gue udah tonton semua ini, lihat tuh banyak banget kan. Ini semua gue tonton aja. Dan menurut gue semuanya ini sangat bermanfaat gitu. Ini kayak hidden gem menurut gue malah buat anatomi gitu. Jadi ini bagus banget guys. Nah lanjut, eh kita masuk ke bab 3 ya. Apa aja yang kita harus pelajari dalam anatomi gitu. Nah disclaimer, ini gue baca aja ya. Satu slide gue baca. Informasi yang akan gue berikan ke kalian ini hanya berupa nama atau keyword otot dan tulang aja gitu. Yang menurut gue penting dipelajari. Dan juga gue cantumin juga resource-nya yang menurut gue bagus dijadiin bahan pelajaran. Kenapa nggak gue kupas abis anatominya per otot sama tulang? Karena menurut gue itu nggak mungkin ya gue ajarin semuanya dalam satu sesi. Dan ini dari PPT ini tuh adalah cara cepat belajar anatomi. Bukan speedrun anatomi 1 jam, terus jadi pro player anatomi gitu. Bukan ya. Jadi di sini tuh tujuannya, gue basically bikin map buat kalian gitu. Jadi kalian tahu itu apa aja yang harus kalian pelajari, biar semua yang penting itu kalian pelajari dan gak kelewat gitu. Intinya sih kayak gitu ya. Oke lanjut. Di sini tuh gue bakal bikin map ya. Mapnya itu menurut gue penting itu ada tulang sama otot. Kalau lu belajar tulang itu basically lu bakal memahami proporsi sama struktur manusia. Kalau otot itu lu bakal memahami bentuk dari permukaan badan kita ya gitu. Gua kemarin nanya Bang Bagus, mau dibayar nggak Bang? Dia, yang bener Bang Dio. Gua nggak inget ada chat kayak gitu ya. Ada. Oke lanjut ya. Jadi di sini yang pertama menurut gue paling penting itu tengkorak gitu. Kenapa menurut gue di sini itu paling penting? Karena menurut gue itu dalam karakter itu yang paling penting itu ya mukanya ya. Jadi dengan lu belajar tengkorak, lu bakal tahu proporsi dari muka, terus sama struktur dari muka kita gitu. Jadi next time, buset, lu yang bener Bang Willy. Enggak lah, nggak usah, aman, aman. Ikhlas kok, ikhlas, ikhlas. Jadi di sini dengan lu belajar tengkorak, lu bakal ngerti habis ini kalau misalnya lu bikin muka, oh gue tahu nih, ini kan basically kayak mirip-mirip kayak bikin tengkorak gitu. Jadi lu next time bikin muka nggak ngasal lagi gitu. Nah ini ada ini ya, ini resource yang gue sering pakai. Ini yang udah gue pernah kasih juga ke Bang Atmuhi. Gue pernah tampilin di bawah ya di kritik sama saran kalau nggak salah. Ini PDF menurut gue bagus banget dan lengkap ya dan gratis gitu. Bagusnya lagi. Jadi ini bisa kalian coba pelajari gitu. Oh, ntar lihat deh, ntar lihat. Oke lanjut, di sini ada spine atau tulang belakang. Di sini gue breakdown dikit aja ya. Izin scraping pinnya Bang Bagus di Pinterest. Boleh, silahkan. Silahkan kalian gali sampai dalam-dalam. Gue malah seneng kalau dipakai, jadi silahkan dipakai gitu. Jadi di sini tuh ada, selanjutnya ada spine ya. Spine itu tulang belakang. Kalau misalnya spine itu ada 4 bagian ya. Ada cervical, thoracic, lumbar, sama sakral. Basically, cervical itu leher kita. Thoracic itu tempat ribcage atau tulang rusuk beristirahat. Lumbar itu bagian bawah. Terus sakral itu tempat pelvis istirahat gitu. Jadi dengan lu belajar tulang belakang ini, lu bakal, contoh langsungnya ya, lu bakal ngerti siluet belakang dari samping itu. Nah, jadi tuh
siluet kayak gini tuh ada alasannya gitu, karena tulang belakang kita itu terbagi dari 4 gitu. Ini ada cervical, di sini ada thoracic, dan juga tempat ribcage istirahat, juga ada lumbar, dan juga ada sacral di sini gitu. Siluetnya sama kan gitu kan. Set 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 gitu. Gue baca chat dulu. Sumpah dah gue gak tahu nama gini. Iya, jadi gue dijarin mau perokok, bener-bener dikenalin nama-namanya gitu kan. Dan juga ini ya, jadi kita jadi tahu kayak geraknya si tulang belakang tuh kayak gimana ya. Itu cervical atau tulang leher kita itu gerakannya all motion. All motion basically bebas gitu, nggak ada perbatasan. Lu mau muter, mau geser kanan, geser kiri, bisa semua gitu. Cuman kalau thoracic itu yang bagian di sini, bagian tempat ribcage beristirahat itu lebih ke rotation ya. Cuman muter kiri kanan doang gitu. Nah kalau lumbar ini tuh nggak bisa muter, cuman bisanya kayak dongak ke depan, dongak ke belakang, dongak ke kiri, dongak ke kanan gitu. Jadi kayak ini kelihatan jelas kan ya manfaat dari belajar anatomi. Lo jadi lebih tahu banyak hal gitu dan bakal ngebantu juga gitu. Nah lanjut. Oh ya di sini gue udah ini ya, udah gue jeplak resource anatomi yang menurut gue bagus buat ngebahas soal informasi yang tertempel ini ya. Misalnya spine, lo nonton ini ntar bakal tahu lebih dalam lagi gitu. Nah ini baru mulai udah mau habis sih, Mbak. Kalau dari ini udah 2/3 gitu. Tapi ini direkod kok bang, aman jadi ntar diupload ke YouTube di channelnya Bang Juyo, jadi bisa ditonton lagi. Terus lanjut di sini ada ribcage ya. Ribcage itu ke tulang rusuk. Jadi di sini tuh lu kalau belajar, tapi bener guys, namanya terminologi gini penting. Kalau misalkan kalian tektokan sama art director yang senior, mereka selalu pakai nama segini buat ngasih feedback biar terstruktur. Tiap kali kalian ngisi, tiap kali klien ngasih feedback namanya gini, gue langsung Google dulu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah ya jadi di sini ada ribcage ya. Ribcage itu lu kalau belajar ribcage, lu yang pertama yang bakal lu tahu itu ribcage itu adalah tempat beristirahatnya banyak otot ya. Kalau gue gambar, yang pertama ada, aduh warnanya sama lagi. Bentar ya. Yang pertama ada otot pecs di sini ya. Sah. Nah ini otot pecs, itu nempelnya di sini nih, persis di sini. Setahu gue ya. Terus ada otot abs atau namanya abdominis ya, seingat gue kalau nggak salah. Dia bakal kayak ke bawah gini. Dia itu nempel di bagian sini, di cartilage-nya. Ini yang biru itu namanya cartilage ya. Cartilaege kalau gue nggak salah. Basically cartilage itu tulang yang elastis gitu. Jadi bisa berubah bentuk gitu. Nah, terus di sini di sampingnya ada, kalian kalau tahu otot perut yang samping, itu namanya oblik kalau nggak salah ya. Nah, ya benar, cartilage gitu. Nah, ini ada juga nyambung di sini di samping tuh namanya otot oblik kalau nggak salah. Ya benar oblik. Jadi dengan kalian belajar ribcage, kalian bakal tahu kalau otot-otot ini tuh beristirahat nempelnya di mana gitu. Nempelnya si pec nempelnya di sini, si oblik nempelnya di sini, dan si pec nempelnya di sini gitu. Terus juga ini ada pentingnya ya, gue kenalin dikit soal bony landmark. Bony landmark itu basically tulang yang muncul di permukaan gitu ya. Contohnya itu yang muncul tuh di bagian, ntar ya gue hapus ya. Kalau setahu gue tuh bagian sini sama sini tuh bakal kelihatan di permukaan ya. Bisa muncul ya. Tergantung juga sih kayak misal orang yang gendut atau ototnya tebel banget tapi nggak kelihatan, bisa jadi terjadi juga gitu. Ini contoh langsungnya ya. Ini muncul nih di sini nih. Sini yang biru-biru sama yang di sini. Nah, yang ini tuh si ini, yang ini itu si ini. Jadi ini tuh namanya bony landmark. Kayak tulang yang muncul di permukaan yang bisa kalian pakai buat hint gitu. Jadi ngebantu kalian nge-lay down anatominya gitu. Contoh, misalnya kita tahu nih di sini ada bony landmark si tulang ini, gue nggak tahu ya namanya apa ya. Lupa gue. Pokoknya di sini kita jadi tahu kalau lepek itu nempelnya di sini gitu. Begitu. Jadi lanjut ya.
Abis ribcage ada pelvis gitu. Pelvis ini tuh basically jembatan otot bawah sama otot atas ya. Dia juga ada body landmark ya. Body landmark itu yang garis ini ya. Ini dijelasin, ini udah jelas banget sih ini. Pelvis ini bakal muncul bentuknya kayak gini nih, berupa kayak garis gini. Set, set. Kalau di anatomi langsung, contohnya kayak gini nih. Kalau misalnya kalian lihat transisi antara pantat sama otot atas ini kan ada kayak tajam gini nih. Nah ini tuh hasil dari si pelvis gitu. Ini yang kenapa ada muncul gitu, karena ini merupakan body landmarknya si pelvis gitu. Dan juga pelvis itu jadi tempat nyambungnya otot atas sama otot bawah. Nyambung apa aja tuh? Yang nyambung tuh, gambar lagi. Ada otot abs, nyambungnya ke pelvis. Ada otot oblik. Otot oblik tuh nyambung juga ke pelvis samping. Terus juga sama di kaki juga banyak ya. Semuanya sih menurut gua, hampir semuanya. Ada ini nih, namanya adductors. Adductors nempel ke pelvis. Quads nempel ke pelvis juga. Sama otot pantat nempel ke pelvis juga gitu. Jadi pelvis ini penting juga ya guys untuk dipelajari. Lanjut ke, nah, kita telah membuat kuyang guys. Let's go. Udah ngerti tengkorak, ribcage sama pelvis gitu, sama tulang belakang atau spine. Lanjut. Ih, takut Jol. Tung kuyang. Oke, lanjut. Di sini ada upper limb. sorry. Oke, gue fokus dulu. Oke, upper limb itu di sini yang menurut gue penting, yang udah gue color block ya. Dari atas ini ada clavicle, terus ada scapula. Scapula itu shoulder bone, otot belakang, tulang belakang namanya scapula. Terus ini ada bagian lengan atas itu namanya humerus, ada bagian lengan bawah namanya radius sama ulna. Terus juga ada tulang tangan. Ini gue nggak gue apalin ya, banyak banget soalnya. Gue biasanya nyebutnya tulang tangan aja gitu. Nah ini juga udah ada resource-nya ya, kalau mau dipelajari lebih lanjut. Pokoknya yang penting tuh nama-nama ininya guys. Clavicle, scapula, humerus, ulna, radius. Ini keywordnya kalau mau belajarnya ya, tentang anatomi tulang ini gitu. Aku lihat tulang-tulang ini jadi yang kayak susah Naruto. Bener, jadi ini kayak contoh langsung kalau anatomi dipakai dalam anime Naruto. Holy shit. Terus iya, dia jadi basically biologi SMA. Terus ada lower limb. Lower limb itu otot apa ya, tulang pelvis ke bawah itu semuanya lower limb ya. Di sini yang biasa yang penting itu gua color block. Yang bagian kaki atas itu namanya femur. Terus ini yang bagian bawah tuh ada dua ya. Ada yang tipis sama yang tebel. Ada fibula sama tibia. Nah ini biasanya nih yang kalau misalnya kalian main SSB diselengkat terus sakit, biasanya kena tulang tibia gitu. Terus sama ini ya, tulang telapak kaki gitu. Gue nyebutnya telapak kaki gitu. Nah ini ada resource-nya ya, bisa kalian gali lebih dalam lagi gitu. Lanjut. Hore, jadi skeleton. Jadi udah kita jadi satu skeleton. Dan ini hasil belajar gue ya, ngikutin playlist Proko tadi. Itu semuanya gue tonton dan ini hasil ngikutinnya gitu untuk tulangnya ya. Chicken jockey. Terus eh terus ada, kita lanjut ke otot ya. Di sini otot, kalau misalnya kita belajar otot, kita bakal ngerti bentuk atau form dari permukaan badan kita gitu. Soalnya otot emang merupakan eh, permukaan dari badan kita ya. Langsung aja, ini ada front muscle, bagian depan ya. Bagian depan itu menurut gue yang penting ada pecs, ini yang otot dada, atau nama panjangnya pectoralis major. Terus ada abs, terus sama ada oblique gitu. Ini ya to the point sih, soalnya emang nggak terlalu banyak otot-ototnya. Ini resource-nya udah gue tampilin ya guys, tadi silahkan digali. Terus ada back muscle,
Ini kalau back muscle lumayan gua grup ya. Ini kalau proko itu ngebaginya jadi 3. Ada back muscle bagian atas, back muscle bagian bawah, sama shoulder muscle. Chicken, la 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 fa. Terus. Terus ini kalau misalnya gue breakdown dikit, yang bagian bawah ini nih yang kayak sayap bentuknya. Ini tuh namanya latissimus dorsi. Terus di bagian sini tuh harusnya ada tabung ya. Di bagian sini nih ada otot yang bentuknya tabung. Kayak gini nih. Ini namanya erector. Terus sama apa lagi ya? Ini yang bagian atasnya ini namanya trapezius. Dia ini nyambungin dari leher kita ke bagian belakang kita, scapula kita. Terus juga sama ada shoulder muscle. Sebenarnya shoulder muscle itu berbagi banyak ya. Ini kalau lihat ada 4, ada teres minor, teres major, infrasupinatus, rhomboid dan rhomboid major gitu. Cuman gue biasanya nyebutinnya shoulder muscle itu soalnya form itu mirip-mirip gitu. Kayak ini untuk back muscle. Lanjut di sini ada neck muscle. Kalau neck muscle di sini gue ngeliatnya yang penting ada 3 ya. Yang pertama dari belakang, ini tuh lanjutan dari trapezois itu. Trapezius. Ini yang gede ini namanya trapezius. Ini kan nyambungnya ke leher ya. Nah, ini nyambungnya. Jadi itu sebagai otot leher dan juga sebagai otot belakang gitu. Yang dari trapezius sama ini guys. Otot yang menurut gue namanya paling ribet. Sternocleidomastoid gitu. Nah, ini otot leher ini nih. Yang warna merah. Yang ujungnya kepisah jadi 2. Ini namanya sternocleidomastoid. Ini sering banget muncul ya. Kalau menurut gue penting ya. Ini bakal kalau bikin karakter biasanya sih semua orang karakter artis bakal nampilin ini semua gitu. Namanya diganti Bambang. Boleh. Oke, kita sebut yang ini Bambang ya. Jadi otot Bambang ini emang sangat ngeribetin ya gitu. Bentuknya simple tapi namanya ribet banget. Jadi kita bacanya Bambang aja gitu. Terus sama ya, mungkin kalau di leher tuh satu lagi ya. Ini nih si thyroid cartilage. Atau kalau kita biasa nyebutnya itu buah apel apa sih? Buah apel Adam ya. Jakun. Nah, ya jakun. Steril kayak di bawah. Iya, jadi menurut gue kalau leher itu yang penting ada 3 gitu. Ada trapezius, ada sternocleidomastoid, sama ada jakun ya. Disebutnya jakun aja gitu. Ini ada referensinya ada 2 ya. Ini dari sepuh dia udah nge-breakdown shape-nya sama formnya. Bagus menurut gue, bisa coba dilihat dan juga sini ada videonya si Proko. Oke, kita lanjut ke arm muscle. Gue yakin arm muscle sini udah pada tahu ya, soalnya ini yang paling gue paling sering dipelajari gitu. Oke, kita dari atas aja ya. Di atas ini ada deltoid yang hijau ini. Terus ini bicepnya warna coklat. Terus yang biru ini tricep. Terus yang tengah ini tuh sebenarnya namanya brachialis ya. Cuman ini tuh kalau sama si Proko dicampur sama bicep gitu, disatuin di sini. Jadi aman kok. Terus sama ini sama forearm ya. Otot forearm gua nggak gua apalin kalau yang ini. Soalnya ini banyak banget cabangnya. Ini kalau misalnya gua hapus. Ini gua hapus deh, coba bentar ya. Bisa nggak ya gua hapus? Nggak bisa. Nih. Bentar ya. Ini kalau misalnya gua hapus, kalian bakal melihat ribetnya kayak kabel PLN guys. Holy shit, lihat tuh. Mama, kabel PLN. Gitu. Jadi makanya ini gua bikin simbol aja gitu. Kita nyebutnya forearm. Gitu. Nah, ini ada leg muscle yang terakhir. Leg muscle di sini tuh ada kita dari atas ya. Ada otot pantat. Oh, jadi PLN nggak bisa ngerapin kabel maksudmu bang? Waduh, bukan gitu ya. Kalau di daerah gua sih kabelnya selibet-libet ya gitu. Jadi ya pengalaman aja gitu. Susah tuh scripting algorithm itu sering bingung. Bener banget. Ini tuh kalau nggak lu pahamin, wah ini bakal pusing gitu nih kayak mulai dari mana sampai mana. Terus juga ini banyak apa? Banyak ya pokoknya kayak kabel keselip gitulah. Ribet banget gitu.
Kalau cowok gimana Bang dosen asal situ? Maksudnya apa tuh gue nggak ngerti. Kayak gitu lanjut ya fokusnya semuanya. Kalau cewek gimana Bang dosen masalahnya situnya? Kalau cewek gimana Bang dosen masal situnya? Gue nggak ngerti sumpah pertanyaannya gimana. Wah jangan deh bahaya Bang. Ini biar bisa masuk ke video YouTube ya Bang Gio ya. Jadi gue bikin family friendly gitu. Bentar ketik dulu deh. Oke lanjut guys, sorry. Di sini yang pertama yang biru ini namanya otot pantat ya. Kasarnya otot pantat. Kalau nama ilmiahnya gluteus maximus kalau nggak salah. Gue kayak ngasal ya, pokoknya glut gitu. Ini yang biru otot pantat atau glut biasanya dibilang. Terus ada ini glute ya, tulisannya glute gitu. Ini ya Chris gue nggak tahu ya. Mungkin karena bukannya ini dia proko ya, gue bukan kayak ini video proko ya, bukan aneh-aneh ya. Gluteus maximus, oh my god. Gitu. Terus di sini ada adductors. Ini bisa dibilang kayak otot dalamnya si kaki ya, yang warna pink ini. Biasanya ini di grup, terus dipanggilnya adductors. Pak dosen mau tanya, otot-otot ginian kalau mau buat monster human 4 tangan gimana ya? Wah, nggak tahu ya. Gue nggak pernah soalnya. Biasanya tapi kok ada sih biasanya sepuh yang udah bikin ngakalinnya gimana gitu. Seinget gue sih, shouldernya dibikin dua gitu. Shoulder bone-nya nih kayak dipisah jadi dua nih. Ini satu, ditiban lagi bawahnya ada satu lagi gitu. Jadi bakal ada 4 gitu. Nah iya bener tuh kayak Goro Mortal Kombat. Oke, lanjut ya. Habis itu habis adductors ada otot quads. Ini sebenarnya terbagi 3 ya setahu gue. Cuman digrupin lagi biar gampang. Namanya quads. Terus yang belakang ini yang oranye namanya hamstring. Terus ini ada yang kuning warnanya calf. Dan yang ini nih yang kayak kabel juga. Namanya di grup juga sih ini. Lower leg muscle gitu. Gue juga belum hafal sih namanya. Berarti arpitnya juga ada 4. Waduh. Waduh. Pak dosen di sini toilet. Nggak boleh. Dikit lagi kelar ini. Nah, kelar. Udah silakan boleh ke toilet. Jadi ini hasil belajar gue dari playlist Proko ya. Gue udah ngikutin semua video playlist Proko tadi. Gue ikutin, terus gue coba pahami formnya sama anatominya. Terus gue coba aplikasikan. Gue jadiin 3D model. Dan ini hasilnya guys. Full, semua tulang dan otot gitu. Gue bikin. Jadi playlist Proko ini sangat reliable ya. Dan sangat membantu gitu. Jadi I suggest you guys to learn it too from Proko. GG Gaming semuanya. Chat. Everyone in the chat say GG Gaming. Just. Yes, nanti tinggal di scoop, tambahin daging biar seamless dan make sense. Benar. Nah ini selanjutnya ada honorable mention gitu. Kalian kalau misalnya udah kelar tadi belajar kayak udah kenyang. Wah ini gue belajar apa lagi ya tentang anatomi. Ini bisa ada keywordnya ya. Yang pertama ada bony landmark. Tadi udah gue cicil dikit ya. Yang di ribcage sama pelvis. Terus ada muscle origin sama insertion. Ini tuh basically kayak otot itu awalnya dari mana, akhirannya di mana gitu. Terus sama ada fat pad, terus sama sendi sama range of motion mereka. Ada perbedaan umur sama gender, sama perbedaan orang yang berotot, orang yang kurus sama orang yang gendut gitu. Nah ini honorable mention ya. Kalau misalnya kalian masih lapar, udah belajar tadi masih lapar, ini bisa coba di dalemin sendiri guys gitu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih sudah bertahan dari awal sampai akhir. Udah berapa menit ini ya? Ya semoga pokoknya gue mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau gimana. Gue cuma pengen ngebantu kalian semua aja dari hasil pengalaman gue. Semoga bermanfaat semuanya begitu. Hore, hore, gitu. Yeay. Yeay.